Halo, apa kabar? Oke, jadi di video kali ini saya bakal bahas satu buah speaker Bluetooth portable yang lagi rame banget dibahas sama audiophile di luar negeri sana, dan hype-nya itu kayaknya udah mulai masuk ke Indonesia. Yes, ini dia Earphone U-Boom L. Sebenarnya saya tuh udah cukup lama ya nggak pakai Bluetooth speaker portable seperti ini, karena emang untuk penggunaan saya cukup jarang di rumah ya. Tapi beberapa kali kadang saya tuh suka ngerasa kehilangan gitu ya sebuah Bluetooth speaker saat melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Misalnya pas lagi nyuci mobil, nyuci motor, atau ngepel rumah, saya tuh suka sambil dengerin podcast atau nonton-nonton konten yang bersifat storytelling. Nah, pas banget Bluetooth speaker Earphone U-Boom L ini lagi turun harga, jadi ya udah disikat aja. Beberapa bulan lalu harganya tuh sempat saya lihat ada di kisaran 1,1 juta, dan hari ini harganya itu di 900 ribuan aja. Lumayan diskon 200 ribu. Jadi Earphone U-Boom L ini pada dasarnya adalah sebuah Bluetooth speaker portable yang bisa dibilang untuk kebutuhannya itu outdoor banget. Kenapa begitu? Nanti bakal saya jelaskan di bagian belakang, karena dia ada beberapa fitur yang emang mendukung banget buat dipakai dalam penggunaan outdoor. Jadi secara desain dia ini tampilannya tuh simple ya, nggak aneh-aneh, cuman ya hitam polos aja, kalian bisa lihat seperti ini. Dan dia ini untuk kanan kirinya itu pakai bahan yang plastik dan ada semacam rubber gitu ya lapisannya. Terus di bagian bawahnya dia ada rubber fit ya, dan di tengahnya di sini ada semacam spesifikasi gitu. Lalu di bagian atasnya ini tombol-tombolnya ya, tombol-tombolnya itu dilapisi semacam bahan karet. Terus di bagian belakang dia udah ada dua jack ya, di sini jack yang ditutupi sama karet gitu. Di sini ada auxiliary atau jack 3,5 mm, kalian bisa lihat, dan juga ada port USB-C untuk ngecasnya. Secara desain ini untuk selera saya bisa dibilang ini cakep ya, simple gitu ya. Cuman emang tidak ada yang spesial aja, kelihatan kayak generik gitu, kayak speaker Bluetooth outdoor pada umumnya aja. Terus untuk baterainya dia besar ya, 5200 mAh, yang diklaim sama Earphone ini bisa tahan untuk playback itu sampai dengan 16 jam. Terus untuk speakernya dia ada dua ya, ada di sini dan di sini, kanan kiri, dan masing-masingnya itu 14 watt. Jadi kalau di total itu kiri kanan ya ada 28 watt. Terus untuk di kanan kirinya dia ada passive bass radiator gitu ya, kalian bisa lihat di sini kanan dan kirinya. Dan ini tuh kalau misalnya lagi ngeplay frekuensi nada low atau bass yang dominan, ini bakal bergetar. Untuk konektivitasnya dia ada dua ya, seperti yang tadi kalian udah lihat, dia ada kabel aux 3,5 mm dan juga menggunakan Bluetooth. Bluetoothnya di sini 5.0 ya. Dan untuk kodek yang dipakai sayangnya cuman SBC sama AAC aja. Ini sayang banget dia nggak ada fitur aptX-nya. Jadi mungkin secara kualitas dia bakal agak sedikit di bawah speaker yang support kodek aptX. Untuk Bluetooth di sini bisa di pairing secara TWS ya. Maksudnya TWS itu adalah di pairing dua buah Bluetooth speaker Earphone U-Boom L ini, dan dia bakal menjadi stereo speaker gitu. True wireless stereo speaker untuk si speakernya. Jadi butuh dua. Jadi kalau misalnya kalian pengen TWS, fitur TWS dari speaker ini, harus beli dua speakernya. Lumayan nih jadinya. 900-an kali 2 jadi 1,8 jutaan. Ya. Terus kenapa tadi saya bilang Bluetooth speaker ini tuh outdoor banget ya? Pertama, dia ada dua mode untuk keluaran suaranya. Jadi mode indoor dan mode outdoor. Untuk aktifkan mode indoor dan outdoornya, kalian bisa tekan tombol yang ada di atasnya dengan lambang segitiga atau lambang gunung gini ya. Nanti kalau lampu LED-nya nyala itu berarti mode outdoor-nya aktif. Kalau misalnya lampu LED-nya mati itu berarti sedang ada di mode indoor. Untuk perbedaan suara di mode indoor dan outdoor itu jelas ada, nanti bakal saya bahas di bagian belakang, di bagian review suaranya. Kedua, terus dia ini udah full sertifikasi IP67. Jadi mau kecemplung air, mau kena pasir, ini tuh bakal aman banget. Ini ciri khas speaker Bluetooth portable outdoor ya. Terus speaker ini juga ada mode video atau mode low latency. Aktifkannya itu tinggal tekan 2 kali di logo Bluetooth-nya, dan nanti akan ada LED yang menyala. Lagi-lagi kalau LED-nya menyala berarti mode video atau low latency-nya ini lagi aktif. Nah, jadi saya tuh coba cari review ya dari beberapa konten dari luar negeri. Di situ disebutkan, beberapa orang menyebutkan bahwa
latensi dari speaker ini tuh lumayan berasa banget, terutama pas dipakai untuk nonton-nonton film. Conversation atau percakapan itu terasa delay ya, antara keluaran suaranya dan juga apa yang ada di video. Tapi nggak tahu kenapa di unit yang saya punya ini tuh nggak berasa delay sama sekali, baik di mode video aktif ataupun mode videonya itu mati. Jadi menurut saya di sini untuk latensinya tuh oke banget, berasa nggak terlalu ada latensi yang signifikan. Oh ya, by the way, untuk unit yang saya punya ini menggunakan firmware yang versi 043. Apa mungkin perbedaan versi firmware ini bisa menghasilkan perbedaan latensi juga? Jadi ini nanti kalau kalian mau beli, make sure dulu ya sama sellernya itu menggunakan firmware yang versi berapa. Loki's gonna keep this fight focused on us, and that's what we need. Without him, these things could run wild. We got Stark up top. He's gonna need us to... So, this all seems horrible. I've seen worse. Sorry. No, we could use a little worse. Stark, we got him. Just like you said. And tell him to suit up. I'm bringing the party to you. I don't see how that's a party. Berikutnya speaker ini juga udah ada mikrofon, jadi bisa dipakai buat teleponan atau meeting video conference yang kualitas mic-nya kalian bisa dengerin sekarang. Oke, ini saya ngerekam di Samsung Galaxy S23 menggunakan Pro Video ya. Jadi ini speaker si Irfan Yubum L-nya, mic-nya dekat mulut saya seperti ini. Dan coba saya agak menjauh ya, sekitar 3 meter. Ya, dia ada di belakang situ ya. Seperti ini ya suaranya, nggak nyampe 3 meter, sekitar 2 meter. Keluaran suaranya seperti itu. Kalau saya lebih dekat lagi, seperti ini, ya ini keluaran suaranya begini. Dan di sana ya, di arah luar itu lagi ada tukang dagang ngelewat, tek-tek-tek gitu. Kedengeran masuk apa enggak suara dari si speakernya Irfan Yubum L ini. Masuk ke kualitas suaranya ya, ini di sini penilaian suara itu mungkin bakal subjektif ya, karena kan tiap orang itu punya selera yang berbeda, punya pendengaran yang berbeda gitu ya. Tapi di sini penilaian berdasarkan apa yang saya dengar, saya yang bukan seorang audiophile. Jadi speaker Bluetooth ini tuh berasa udah nyaman untuk berbagai kebutuhan saya. Mau dipakai buat nonton, dengerin lagu dari berbagai genre, dan dengerin podcast, semuanya ini berasa cukup oke. Seperti kebanyakan speaker Bluetooth outdoor, powernya ini berasa ya, dan dari speaker ini tuh dia udah stereo. Jadi kalau ditaruh di studio saya yang ukurannya 3x7 meter, ini tuh udah kerasa cukup banget. Nah, untuk karakter bassnya di sini yang saya dengar lumayan berasa dominan dengan model bass yang cukup boomy. Cuman dari yang saya baca dan juga nonton dari konten-konten luar negeri, katanya sih versi firmware 043 itu karakternya lebih balance. Tapi nggak tahu kenapa buat selera saya, ini bassnya berasa masih cukup nendang dan cukup dominan. Kalau mau enak, sebenarnya tinggal aktifin mode outdoornya. Di sini selain powernya yang lebih berasa ya, ini volumenya juga lebih kenceng. Clarity sama treble-nya di sini lebih enak di mode outdoor ini ketimbang di mode biasa. Yang nggak tahu kenapa ya, kalau di mode biasa itu menurut saya itu kedengeran kayak butek gitu, suaranya kayak terlalu nyampur antara masing-masing frekuensinya, jadi lebih agak kurang enak gitu didengarnya. Di mode outdoor ini suara vokal tuh lebih jelas terdengar, bass tuh juga nggak terlalu dominan dan lebih clear aja gitu terdengarnya. Jadi saran saya meski dipakai dalam ruangan pun aktifin aja mode outdoornya dan biar suaranya tuh lebih oke. Jadi kesimpulannya dengan harga yang sekarang udah 900 ribuan, buat saya speaker ini jadi menarik banget ya. Kualitas suara yang ditawarkan itu beneran sesuai dengan iklannya. Kualitas suara yang premium dan keunggulannya jelas di sini dia udah stereo speakernya. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Untuk menutup video ini silahkan simak keluaran suara dari Irfan Yubum L ini.